Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 159 bagian 9. Kita orang Islam mencintai Al-Masih sebagai mencintai Muhammad SAW juga. Kita tidak memperbedakan Rasul-Rasul Allah. Maka dari membaca kisah-kisah yang tertulis dalam kitab-kitab yang dikarang oleh Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes atau Yahya itu, dapatlah kita mengambil pendapat bahwa tidaklah yakin bahwa beliaulah yang tertangkap dalam dibunuh dan disalib, melainkan Yudas yang telah disamarkan Allah dalam gelap malam di bawah cahaya obor yang samar, di waktu serdadu-serdadu yang hendak menangkapnya telah tersungkur jatuh berkat nur iman dari seorang nabi Allah. Lantaran itu dengan penuh iman kita percaya akan apa yang dikatakan Yahya atau Yohanes sebagai sabda beliau, bahwa aku ini sudah mengalahkan dunia ini. Yahya pasal 16 ayat 33. Dan terpartilah kemenangan beliau lepas dari tipu daya dan kejahatan musuh-musuhnya, lepas dari pembunuhan dan kayu salib dengan sabda beliau, inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka itu mengenal Engkau, Allah yang esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruh itu. Yahya pasal 17 ayat 3. Kita sambut sabda beliau itu dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Satu hal lagi yang menjadi perhatian kita, yaitu apa yang dicatat oleh Lukas pasal 9 dari ayat 28 seterusnya ayat 33, bahwa sedang Al-Masih munajat menyeru Allah, mukanya berubah bersinar-sinar, dan datang dua orang nabi, yaitu Ilyas dan Musa, menyatakan diri. Kejadian itu adalah sebelum orang menangkap beliau. Di dalam pasal 9 ayat 29 jelas pula diterangkan, maka sedang dia berdoa, berubahlah mukanya, dan pakaiannya pun menjadi putih bersinar-sinar. Ayat ini dengan sendirinya pula menimbulkan rasa keraguan lagi tentang kepastian siapa yang disalib, sedangkan orang yang terdekat kepadanya lagi mengakui pada waktu itu bahwa rupanya telah berubah karena nur ilahi yang telah menyinarinya. Dalam kehidupan duniawi beliau telah mencapai alam malaikat sampai merupa di hadapan Nabi Musa dan Nabi Isa. Sebagian Nabi Muhammad SAW pun ketika Isra dan Mi'raj bertemu pula dengan Nabi-Nabi Musa, Yahya dan Isa sendiri. Perubahan sinar yang telah terpancar dari mata beliau sejak beliau mengadakan munajat di puncak bukit itulah yang menyebabkan orang-orang yang hendak menangkapnya menjadi jatuh tersungkur ketika berhadapan dengan beliau. Dan di saat itulah terjadi suatu mukjizat besar bagi salah seorang nabi yang besar, Isa Al-Masih alaihissalam. Dia diangkat Allah ke tempat lain. Mengapa beliau bangun dari kubur setelah 3 hari? Di dalam gelap malam, di dalam suluh dan lentera menyuramkan daerah yang dikepung itu, sedang serdadu-serdadu yang datang hendak menangkap tidak mengetahui siapa yang Al-Masih, dan di dalam mereka tersungkur jatuh karena sinar mata Nabi Allah itu. Tinggallah tukang fitnah seorang sedang kebingungan atau dalam penyesalan. Itulah Yahuda Askariot, Yudas. Sehingga ketika ditanya dia kebingungan, dialah yang ditangkap dan dialah yang disalib bersama dua orang penjahat itu. Dan setelah dia dikuburkan, tersebutlah di dalam kitab Injil itu juga, Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15, suatu hal yang patut menjadi perhatian kita. Ayat 11, sepenggal mereka itu pergi, tibalah beberapa orang jaga di dalam negeri
memberitahu kepada kepala-kepala imam segala sesuatu yang sudah berlaku itu. Ayat 12, maka berhimpunlah mereka itu dengan orang tua-tua serta bersepakat, lalu diberinya banyak uang kepada askar itu. Ayat 13, serta berkata, katakanlah olehmu, murid-muridnya datang pada malam, tengah kami tidur, serta mencuri dia. Ayat 14, dan jikalau perkara itu kedengaran kepada pemerintah kelak, maka kami akan bujuk dia serta melindungi kamu. Ayat 15, lalu diambillah uang itu, diperbuatnya sebagaimana yang diajarkan kepadanya. Maka masyhurlah perkataan itu di antara orang-orang Yahudi hingga sekarang ini. Dari ayat-ayat ini dapatlah kita pahami bahwa setelah mayat itu tidak didapati lagi dalam kuburnya, dibuatlah berita bahwa murid-muridnya telah mencurinya terlebih dahulu di waktu malam. Berita ini tersiar terus sampai waktu Matius mengarang Injilnya, terutama tersiar dalam kalangan orang Yahudi. Menjadi perhatian kita pula dari mana Matius mendengar berita itu, di mana dia tahu bahwa berita ini adalah hasil kesepakatan di antara askar kerajaan dan orang tua-tua dan kepala-kepala imam. Dan di dalam Injil-Injil itu selalu dibayangkan bahwa askar-askar itu tidak ada yang mengenal yang mana dia murid-murid Al-Masih itu. Oleh karena itu, ada saja kemungkinan bahwa memang mayat ini telah dicuri. Baik yang mencuri itu murid-muridnya sendiri, sebab merasa itu adalah kewajiban suci mereka, atau merasa bahwa itu adalah berkat, atau yang mencuri itu musuh-musuhnya orang Yahudi yang takut akan berita yang telah tersiar lebih dahulu, bahwa kalau dia mati, dia akan bangun lagi dari dalam kuburnya. Sebab pada Injil Matius pasal 27, kecemasan ini telah mereka nyatakan di hadapan Pilatus sendiri. Sesudah salib itu dilakukan, Matius pasal 27 ayat 62 sampai 64. 62, maka pada keesokan harinya, yaitu lepas daripada hari persediaan, berkumpullah kepala-kepala imam dan orang Farisi menghadapi Pilatus. 63, katanya, ya Tuhan hamba, kami teringat bahwa si penyesat itu berkata tatkala ia lagi hidup, yaitu lepas 3 hari, aku akan bangkit pula. 64, sebab itu kiranya Tuhan hamba menyuruhkan orang menjaga kubur itu hingga hari yang ketiga, supaya jangan murid-muridnya datang mencuri dia, sehingga mengatakan kepada kamu bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati, maka kesesatan yang akhir itu menjadi terlebih jahat daripada awal. Malahan jelas diterangkan oleh Yahya atau Yohanes di dalam Injilnya pasal 20 ayat 1 sampai 3 bahwa Maria Magdalena ketika mendapati kubur telah kosong, yang lebih dahulu teringat olehnya ialah bahwa tubuh Al-Masih telah dicuri. Orang telah membawa Tuhan keluar dari dalam kubur. Tiada kami tahu di mana ditaruh orang. Dari ketiga isyarat ini sudahlah nyata bahwa pikiran Al-Masih hilang karena mayatnya dicuri adalah kesan yang pertama. Barulah ditetapkan menjadi keyakinan bahwa dia sendirilah yang bangun dari kubur itu. Maka apabila dinilai secara berpikir teratur logika, jelaslah dari ayat-ayat yang dituliskan oleh Matius dan Yahya, serta kesan pertama Maria Magdalena itu, bahwa tidak dapat meyakinkan yang tidak bertemu di kubur itu adalah mayat Al-Masih. Orang yang berpikir bebas niscaya akan bertanya terlebih dahulu dengan penyelidikan yang saksama tentang diri Maria Magdalena itu sendiri. Di dalam Injil karangan Lukas pasal 8 ayat 2 dengan jelas diterangkan bahwa Maria Magdalena ini adalah bekas sakit jiwa, sebab telah dikeluarkan oleh Al-Masih